Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Nama saya Endri Prasetyo Hidayat dengan nomor induk siswa mahasiswa saya 1962201095. Saya dari kelas 5 SIF 4 jurusan akuntansi dengan konsentrasi audit. Dengan teori yang akan saya bawakan adalah teori akuntansi. Ada 5 poin yang akan kita bahas. Poin yang pertama, akuntansi dan laporan keuangan. Poin yang kedua, para penggunaan informasi akuntansi. Dan poin yang ketiga, organisasi pembentuk standar akuntansi di Amerika. Poin yang keempat, prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum atau GAAP. Dan poin yang kelima, standar akuntansi internasional. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja menuju atau ikuti channel saya. Let's get started. Come on. Oke, langsung saja ke materi. Langsung saja ke bagian pelaporan keuangan dan standar akuntansi. Kita di sini akan membahas tentang pelaporan keuangan dan standar akuntansi. Untuk yang pertama, yaitu 1.1 akuntansi dan laporan keuangan. Tujuan akuntansi secara keseluruhan adalah memberikan informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Menurut APB Statement nomor 4 tahun 1970 yang berjudul Basic Concepts and Accounting Principles Underlying Financial Statement of Business Interpretations, akuntansi adalah sebuah aktivitas jasa di mana fungsinya memberikan informasi yang kuantitatif, terutama informasi keuangan dan entitas ekonomi, yang dimaksud akan menjadi berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi atau dalam pembuatan pilihan di antara berbagai alternatif yang ada. Untuk selanjutnya itu teman-teman, laporan keuangan. Laporan keuangan adalah pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang digunakan alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan pada pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan ada terdapat 4 bagian atau 4 susunan nih. Untuk yang pertama, laporan laba rugi atau yang sering disebut dengan income statement. Merupakan laporan yang sistematis tentang pendapatan dan beban perusahaan untuk satu periode waktu tertentu. Laporan laba rugi ini akhirnya membuat informasi mengenai hasil usaha perusahaan, yaitu laba atau rugi bersih yang merupakan hasil dari pendapatan perusahaan tersebut. Untuk laporan kedua yaitu laporan modal pemilik atau yang sering disebut Statement of Owner Equity. Sebuah laporan yang menyajikan hisab perubahan dalam modal pemilik suatu perusahaan satu periode waktu tertentu, atau laporan perubahan modal. Modal pemilik akan bertambah dengan adanya investasi atau setoran modal dan laba bersih. Sebaliknya, modal pemilik akan berkurang dengan adanya prive atau penarikan atau pengambilan uang tunai untuk kepentingan pribadi pemilik dan rugi bersih. Pada perusahaan perseroan atau corporation, laporan laba ditahan atau retained earning statement dibuat untuk menyajikan istisar perubahan dalam saldo laba ditahan. Dividen kas maupun dividen saham yang diumumkan sepanjang periode akan mengurangi besarnya saldo laba ditahan. Untuk yang ketiga yaitu neraca atau balance sheet. Adalah sebuah laporan yang sistematis tentang posisi aktiva, kewajiban, dan modal perusahaan per tanggal tertentu. Tujuan neraca adalah untuk menggambarkan posisi keuangan perusahaan. Dan yang keempat adalah laporan arus kas atau Statement of Cash Flow. Adalah sebuah laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar secara terperinci dari masing-masing aktivitas, mulai dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas yang lain
pendapatan pembiayaan atau periode waktu tertentu. Laporan arus kas menunjukkan besarnya kenaikan atau penurunan laba bersih di sebuah aktivitas selama satu periode berjalan serta saldo kas yang dimiliki perusahaan sampai dengan akhir periode. Untuk berikutnya yaitu 1/2 para pengguna informasi akuntansi. Siapa saja sih akan menggunakan informasi akuntansi? Penggunanya siapa saja dan terdiri dari apa aja? Informasi akuntansi yang dibutuhkan oleh para pengguna laporan keuangan sangat berbeda-beda atau bervariasi nih teman-teman, tergantung pada jenis keputusan yang hendak diambil. Para pengguna informasi akuntansi ini dikelompokkan ke dalam 2 kategori, yaitu pemakaian internal dan pemakaian eksternal. Dan kali ini yang akan saya bahas adalah pemakaian internal. Internal user. Untuk yang pertama, direktur manajer keuangan. Jadi untuk menentukan mampu tidaknya perusahaan dalam melunasi utang secara tepat waktu kepada kreditor atau banking atau supplier, maka mereka membutuhkan informasi akuntansi mengenai besarnya uang kas yang tersedia di perusahaan pada saat menjalani jatuh tempo. Pada bagian direktur operasional dan manajer, untuk menentukan tidak efektif tidaknya suatu distribusi produk maupun aktivitas pemasaran yang telah dilakukan perusahaan, maka mereka membutuhkan informasi akuntansi mengenai besarnya penjualan atau tren penjualan. Untuk bagian pemasaran, mereka itu butuh untuk mengetahui jumlah pemasukan atau pengeluaran yang ada. Nah, untuk yang eksternal itu ada investor. Untuk investor ada juga kreditur, pemerintah, badan modal pengawas modal, sama ekonomi. Selanjutnya yaitu 1.3, bahas tentang organisasi pembentuk standar akuntansi di Amerika Serikat. Jadi ini standar akuntansi mencakup konvensi, peraturan dan prosedur yang telah disusun dan disahkan oleh sebuah lembaga resmi atau badan pembentuk standar pada saat tertentu. Standar ini merupakan konsep pada saat ini tentang cara pencatatan sumber-sumber ekonomi, kewajiban, modal, pendapatan, biaya, dan pelaporan dalam bentuk laporan keuangan. Ada apa aja sih atau organisasi besar yang berpengaruh sekali dalam pembentukan standar akuntansi di Amerika Serikat? Yang pertama nih, ada SEC atau Security and Exchange Commission. Yang kedua ada AICPA, yaitu American Institute of Certificate Public Account. Ketiga ada FASB, Financial Accounting Standard Board. Dan yang keempat ada KISB, yaitu Government Accounting Standard Board. Bagian selanjutnya yaitu 1.4 yang akan dibahas adalah prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum atau GAAP. Jadi GAAP itu bersumber dari GAAP bersumber dari beberapa ketetapan yang dikeluarkan oleh organisasi pembentuk standar akuntansi di Amerika. Ada FASB, ETF, IACP, dan ESG. Seperti yang kita sudah jelaskan tadi ya. Ketetapan yang dikeluarkan oleh masing-masing organisasi tersebut di tingkat kewenangan atau otoritas yang berbeda. Mulai dari ketetapan yang dibuat oleh otoritas tertinggi sampai dengan ketetapan yang otoritas yang paling rendah. Untuk yang kelima yaitu standar akuntansi internasional. Saat ini ada 2 standar akuntansi keuangan yang diterima untuk digunakan secara internasional,
yaitu GAP Amerika dan Standar Laporan Keuangan Internasional (LMS). Nah, FEASB dan IASB bekerja sama untuk mengembangkan sebuah standar reputasi keuangan yang sama. Mereka telah mengidentifikasi ada beberapa standar reputasi yang dapat digunakan secara bersama-sama tanpa mengalami banyak kesulitan. Jadi itu tadi pembahasan sedikit dari poin 1 sampai poin 5. Untuk video selanjutnya next ada di part 2 ya. Terima kasih sudah menonton channel ini, semoga bermanfaat untuk kita dan semuanya, termasuk bagi saya sendiri. Terima kasih. Selamat selesai di proses ini ya. Siswa kita sendiri kurang. Terima kasih.